طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab wa fi riwayati al mar'u ma'a man ahab. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hi Rabbil Alamin. Oh, air tuh mau kembang 7 rupa. Para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kita yang peri-peri handsome, Ustadz Apip Alpian. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, ditambah-tambah lagi keberkahannya, tambah tikomahnya, istrinya. Emang mau jadi yang muda? Terkhusus akhina fillah Ustadz Maksum dan juga para guru kita yang lainnya. Terkhusus guru kita semua, Umina yang peri-peri beautiful. Siapa namanya? Umi Supriyanti atau Umi Mpik ya. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keberkahan hidupnya, amin ya rabbal. Ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon-calon hajah, segenap tim qasidah sekecamatan, sedesa sekecamatan, oh sedesa ya, yang alhamdulillah banyak benar hadir pada pagi hari ini. Walaupun udah ada yang kecapean, makanya dia pulang duluan. Dari jam 7:30 kata Umi udah nabokin ayah. Mudah-mudahan tim qasidah dijadikan istri yang solehah, istri yang solehah, istri yang solehah. Sebab kalau tim qasidah udah marah bahaya, nabokin lakinya. Tangan udah pada kapalan semua. Apalagi udah masuk raja penutupan pengajian, semuanya tiap hari ngetokin mulu ya. Tapi insya Allah jadi saksi yaumul qiyamah, amin ya rabbal. Ini tangan ibu semua yang jadi saksi di yaumul qiyamah. Tuh kekencerengnya ntar yang jadi saksi di yaumul qiyamah. Dan insya Allah nanti Umi sama saya masuk surga disambut sama ibu-ibu di pintu surga. Sambil baca Robbana Tola'al badru alaina. Rombongan Umi dan juga Ustadz Lancip masuk ke dalam surga. Tahu yang mukulnya masuk surga apa kagak?
Depan nyambut dulu belum bareng-bareng. Ini masih nungguin depan pintu surga belum tentu masuk surga. Tapi insya Allah bakalan masuk surga. Karena ini semua yang hadir bidadari surga semua. Ini yang hadir bidadari surga semua. Ini yang hadir bidadari surga semua. Ujuk pede amat ya. Ilo kan bidadari pada kayak begini semua. Ini mah bidadari kesetrum semua ini. Tapi insya Allah ibu-ibunya soleha semua. Punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hartanya semakin berkah buat ibadah. Syukur-syukur bisa sampai ke Mekah, ziarah ke Madinah, bangun rumah yang megah, mobilnya yang mewah, anaknya soleh dan soleha, lakinya bininya nambah. Amin baik. Emang orang punya laki. Nah, Mi, air Mi. Iya, buat saya. Makanya. Air putih, ada teh botol, sosro. Iya. Iya. Susu basi. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, jadikanlah Isra Mi'raj sebagai evaluasi ibadah, sholat sebagai media pencerahan hati. Masya Allah, Umi pinter amat kalau bikin tema ya. Segala pakai cerahin hati. Emang pakai apaan cerahin hatinya? Pakai lampu apa pakai zikir? Lampu apa zikir? Tapi sekarang saya mau tanya dulu, ibu banyakan zikir, banyakan baca WA? Banyakan zikir, banyakan ngomongin orang? Banyakan zikir, banyakan ngomelin laki? Banyakan zikir, banyakin ngomongin mertua? Jelas nih. Kenapa? Baru juga jam 11 so kaget mulu nenek-nenek. Jangan-jangan kena corona semua. Evaluasi kehidupan kita itu perlu. Kenapa saya katakan perlu? Bahwa Rajaban tiap tahun banyak, Maulid tiap tahun penuh. Tapi kita lihat kondisi negara kita saat ini. Bukan cuma negara kita, sampai di luar negeri. Bagaimana Islam sedang diuji dengan ujian yang terberat. Ada saudara kita di negara lain yang dibantai dengan terang-terangan, perempuannya diperkosa. Belum beres begitu, kezaliman terhadap umat Islam di mana-mana. Belum beres begitu, penyakit Allah turunkan sehingga apa? Iman semakin goyah, akidah semakin jauh. Karena apa? Mereka takut dengan yang namanya kematian. Sekarang orang pada takut sama yang namanya mati. Padahal mati gak usah ditakutin, pasti itu namanya mati. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Bisa pulang dari sini, ibu mati duluan, biarin. Yang penting gue belakangan. Pokoknya jamaah mati duluan gak apa-apa, enak lagi ya. Nah, kalau pada mati pan gue nuju hari ceramah mulu ya, kagak berhenti-berhenti. Saat masuk Ustaz Apip mah alhamdulillah. Dan makanya kalau ada orang mati mah Ustaz pan alhamdulillahirabbil alamin, dapat jawaban begitu. Bini yang ngomong buruan bang, buruan bang, buruan bang. Yang namanya kematian itu pasti, tapi banyak manusia takut dengan yang namanya mati. Padahal mati nggak perlu takut, Bu. Yang kita takutkan adalah siapa teman kita di alam kubur. Suami nemenin enggak? Tahu dari mana? Anak nganterin enggak? Nganterin, bujuk dah. Gila kan kita jalan dewek. Mobil motor kita hanya parkir di depan saja. Siapa the best friend kita? Siapa teman kita? Teman sejati kita adalah amal. Amal yang mana yang soleh, amal yang mana yang baik. Makanya mumpung kita masih dikasih umur, perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu. Caranya ibadah tingkatin, zikir banyakin, sedekah doyanin,
Quran dibacain, istighfar banyakin, biar hati kita semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah, jangan kau jagalah lentera. Kira-kira jaga hati susah apa gampang? Susah apa gampang? Nih ngaji begini, hatinya juga belum tentu bener. Betul enggak? Ngelihat kerudung merah, hati panas. Ngelihat kerudung emping, hati panas. Betul enggak? Ngomong dan nyolek, belagu belum lunas. Betul betul. Betul betul. Makanya orang sekarang yang ngutang siapa, yang stres siapa? Buka HP, lihat status, belagu, belagu, begitu. Padahal orang cuma update status doang, lagi ngaji nih moto cekrek di update status, ngaji doang pakai di upload deh. Ada yang begitu ada? Mana dia orangnya? Sambil geledek lu pok begitu mah. Berat jaga hati. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju hijrah ke Sidratul Muntaha, perjalanan yang begitu jauh, yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Jibril adalah membersihkan hati Rasul. Sebelum menghadap Allah, dibersihin dulu hati Rasulullah dengan khatamun nubuwah. Makanya Rasul punya sifat sidik, amanah, tablik, fatonah, terjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Hatinya bersih. Beda sama kita. Kita ini kadang-kadang punya hati kotor, bahkan lebih kotor daripada siapapun juga. Kenapa? Karena kita jarang membersihkan hati. Bagaimana Ustadz kalau kita pengen bersihin hati? Contoh Rasulullah, wajib. Berarti ntar pulang asa pisau. Udah beres pisau diasa yang tajam, belek dada kita, ambil hati kita. Cuci sama rinso. Insya Allah. Ustadz Rasul mah dibelek dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan khatamun nubuwah. Lah kan kita nggak mungkin Ustadz. Lalu kita disuruh bersih dengan apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu, maka hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu. Siapa yang diberikan ketenangan oleh Allah adalah mereka yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu. Udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang mereka bertasbih kepada Allah di pagi hari dan di sore hari, dan berzikir sepanjang waktu napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Kira-kira nih bibir tiap hari banyakan zikirnya, banyakan ngomongin orang. Nih bibir tiap hari banyakan zikir, banyakan ngomongin laki. Jawab yang kenceng marbuah. Ada marbuah ada. Maimunah, Muniroh, Kokom. Banyak zikir. Untuk apa? Memberikan Allah ketenangan dalam hati kita. Sekarang saya mau tanya dulu, hidup kemari mungkin susah, mungkin senang. Banyak nikmat apa banyakan ujian? Kenapa hidup kita mungkin susah? Sebab kita kurang syukur akan nikmat yang Allah berikan. Nih dari depan sampai belakang nikmat kagak tuker. Yang miskin emang udah jatahnya. Yang jelek emang udah nasibnya. Betul apa salah omongan saya ini? Betul apa salah? Lah betul. Lah miskin emang udah jatahnya. Lah kita emang udah jatah miskin, ya terima. Jadi orang kaya jangan belagu. Orang kaya pasti miskin, udah pasti. Orang miskin jangan sedih, belum tentu kaya.
Lah iya. Bikin belangsak ongkoh. Yang sehat jangan bangga. Sebab yang sehat pasti akan sakit. Yang sakit jangan sedih. Biasanya nambah tuh penyakit. Yang cantik jangan belagu. Yang jelek jangan sedih. Cantik mah kekal abadi, belum tentu. Mungkin tua kecantikan, mungkin hilang. Nih dulu nih saya yakin emak-emak dulu peri-peri beautiful dulu. Pakai bedak apa aja cakep sekarang. Udah didempul ke salon mungkin hancur. Yang jelek jangan sedih. Sebab kejelekan itu nikmat tiada tara. Dan jelek itu kekal abadi selamanya. Walaupun 2020 udah ada tetap dia jelek. 2021 kagak berubah. 2022 bikin hancur. Tapi bagaimana kita syukur? Yang kaya syukur, sedekah doyan, amin. Zakat keluarin insya. Tambah nikmat oleh Allah. Yang miskin sabar, nanti akan ada nikmat dari Allah. Sekarang kau miskin, nanti kau punya mantu. Ya belum tentu. Bagaimana nasibnya? Ya kalau ada nasibnya mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenikmatan yang Allah berikan kepadamu sedikit, banyak sebenarnya mah. Cuman karena kita tidak syukur, jadi nikmat yang Allah berikan banyak kepada kita terasa sedikit. Makanya belajar kita syukur, Bu. Ini nikmat dari depan sampai belakang gak berubah. Udah ada jatahnya masing-masing. Jangan suka ngiri sama orang, jangan. Ini kan penyakit kita zaman sekarang, mengiri mulu sama tetangga. Tetangga beli kulkas, bini kita yang meriang. Jangan-jangan ada yang ngerasa ini ya. Ya Allah ya Rabbi. Yang kaya jangan sombong. Mentang-mentang baru pulang umroh, emas dipakai semua, jalan. Udah begini hayal jalan. Bu Haji mau kemana? Mau ngaji gua. Itu tangan kenapa ngemplek begitu? Nah, emang orang ngelihat lu emas gua ini banyak bener sampai 5 jari. Di sini sampai banyak bener. Ya ilaha illallah. Padahal mah bukan emas, beli 5 real. Gara-gara kagak dilihat diturunin sama dia, jalan kayak pramuka, kerecek. Kerecek. Nenek-nenek lompat dari dalam, tukang sordel ono ada lagi, ono pancing gua bolong. Udah dikata tukang sordel nongol lagi. Ya Allah. Bila hati kian buruk, pikiran pun akan busuk. Tuh lihat. Kalau hati kita buruk, pikiran busuk. Sama Allah nggak mau deket, zikir nggak mau tambah, ngaji salah, ibadah salah, maka jangan salahkan Allah. Kalau nikmat yang Allah berikan hari ini dicabut sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena banyak manusia yang kufur akan nikmat Allah. Mana cirinya? Satu, berapa banyak orang Islam tapi Islam doang, sholat mah kagak. Laki kita demenan duduk di masjid, demenan duduk di pinggir rawa. Udah pinggir rawa udah begini, ayah. Sampai berjam-jam kagak bangun-bangun. Diteleponin sama bininya kagak diangkat-angkat. Gerandangan, bawel lu belum dapat gue ikannya. Wa ilaha illallah. Ada laki begitu, ada. Kalau punya laki begitu antepin baik. Kalau udah gedeg cari rawanya di mana, dia lagi mancing tendang. Kenapa lu yang jatuh? Ngomongin laki dia, duduk lagi dah. Untung gak kena dia ini. Ini susu yang anget mana ya, lama amat ya. Berat. Makanya banyak umat Islamnya banyak. Tapi semakin sedikit orang yang cinta kepada Allah, semakin sedikit orang yang cinta kepada Rasulullah. Mana buktinya? Mau sholat masjid, mungkin banyak orang, mungkin penuh karpet.
Kalau subuh banyakan orang, banyakan nyamuk. Kemana laki lu pada? Tidur. Ram jadah nih bini. Bangunin sholat suruh. Ustadz susah. Bangunin pelan-pelan, ciumin pipi kanan. Ciumin pipi kiri. Ciumin jidatnya. Apa angun olat. Apa angun olat. Begitu. Cuma apa angun olat. Udah di pipi kanan sampai jidat kagak bangun-bangun juga. Gampar bangun. Tolong Pak. Boleh apa kagak? Haram apa halal? Halal. Memang lelaki kurang ngajar tuh. Udah dibangunin baik-baik, dicium pipi kanan kiri jidat, kagak bangun-bangun juga, gaplok sekalian. Ya Allah. Lihat ketika sholat, yuk sholatnya udah jadi barang mahal. Padahal Isra Mi'raj tiap tahun. Sholat itu Bu, satu perintah Allah yang sangat luar biasa. Karena Allah nggak nyuruh Jibril, Allah nggak nyuruh malaikat yang lain, langsung dari tangan Allah menurun di tangan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Musa bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, berapa waktu umatmu sholat? 25 waktu. Jangan Muhammad, jangankan 25 waktu, umatku saja yang satu waktu masih banyak yang ninggalin sholat. Akhirnya singkat kata, singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad ngelobi Allah, dapatlah 5 waktu, beres 5 waktu. Apa kata Musa? Jangan Muhammad, udah jangan 5 waktu masih banyak Muhammad, umatmu mah kecil-kecil. Baru ada kolorna aja udah pada ketakutan. Orang ada yang mau sholat. No di Arab, di Kuwait, sampai orang pengen sholat kagak boleh ke masjid gara-gara kolorna. Padahal mah di Indonesia penyakit kolorna udah mewabah di mana-mana dari dulu. Apaan penyakitnya? Congorna. Congor. Tapi biasa-biasa baik. Orang Indonesia menggak ada yang pengaruh begitu-begitu ya. Lah udah biasa. Lah dulu buduk dah mainnya mana-mana di got. Nyari ikan gapi gerobok mulu, makanya bocah pada buduk semuanya. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ada orang yang stres kagak? Betul nggak? Orang Indonesia dikasih penyakit kayak begitu nggak bakalan kaget dah. Baru kayak begitu, chill. Makanya presiden kita santuy udah. Ya, dia emang gak ada masalah, makanya udah begitu aja. Yang gak apa-apa, begitu tadi ya. Bodoh amat. Lah, orang presiden kita luar biasa, presiden ajaib. Mana ada seluruh dunia cuma di kita doang. Gue mau ke Amerika. Kalau enggak Raja Salman suruh kemari, dia suruh jadi raja di Arab Saudi ya. Enak udah kalau dia pindah ke sono mah. Kalau perlu pindahin ke planet ke-7 sono. Dikasih satu penyakit aja mereka udah pada takut. Takut kenapa? Mati. Padahal mah mati pasti. Orang kaya, orang miskin, aki-aki, nenek-nenek, yang perawan, yang perjaka, Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, Ustadz Apip. Dah lu. Untung bukan gua, ya. Enggak, gua masih hidup, ya. Ustadz Masum. Enggak, gua mah nggak mau. Gue mentar belakangan. Enggak, gue mati gue udah belakangan. Lah kalau gue mati dulu, Ustaz Apip siapa yang doain? Padahal mati jadi barang pasti. Makanya belajar hikmah dari hidup. Apa itu hidup, Bu? Hidup itu bukan untuk hidup. Hidup itu untuk mati. Ini kita pasti mati semua. Mau cepat mau lambat udah tergantung jalurnya. Udah ada namanya. Coba kalau urusan mati, urusan huruf pakai urutan. Yang huruf A duluan mati Ahmad, Asep, Duloh, Aminah, Aisyah. Coba kalau pakai huruf, gue lama. Lah gue mah Rifki namanya.
Iya, Apip, no, cepetan no, Apip no. Gue merada lama. Ini sih pakai nama Apip dah. Tapi mati nggak sisi murut. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya yang namanya mati, pasti mati. Misalnya ntar ibu nih jatah ibu ntar matinya jam 1. Nyampe rumah gara-gara ngebungkusin kebanyakan makan keselak mati. Marfu'ah mati habis dari pengajian. Gara-gara berkat diembat semua sama dia. Ada yang begitu, ada banyak. Gue tadi ngaji di sono enak gue ngeliatnya. Gulan pengaji baru juga ceramah, itu panitia udah bagiin makanan semua. Itu cuma 2 menit hilang, bersih. Gue bilang itu kemana bu? Habisnya pindah Ustadz kemana? Ke tas gua, gue lihat. Makanya mah ibu-ibu kalau ngaji tasnya pada gede-gede semua. Emang buat apa itu? Belum tahu ayah. Habis dilalap semua. Buat gua tuh buat bocah. Buat bocah, ngomongin buat bocah. Moknya mulun hal lain. Ya ilaha illallah minyaknya nu nenek-nenek mah ya. Mana mah makan ini amaliyahnya. Pasti mati. Cuman ketika nanti kau kembali kepada Allah, apa yang sudah kau bawa, apa yang sudah kau siapkan, padahal hidup yang kau jalani ini adalah sarana buat ningkatin hidup ibadah. Bu, manusia nggak pernah lepas dari ujian. Ibu rajin ngaji, lakinya PA. Ada yang begitu? Coba tunjuk tangan. Gue pengen tahu. Bininya rajin ibadah, lakinya nggak bener, ujian. Suaminya rajin ngaji, bininya yang PA. Ada yang begitu? Pak Haji sih kagak bisa ngaturin bininya, begitu. Ujian. Laki bininya bener sama mertua kayak anjing sama kucing. Giliran ketok assalamualaikum ngintip, ya bang mertua lu, ya bang baba lu, ya bang baba lu, ya bang baba lu. Ada yang begitu? Ujian. Pasti Allah akan memberikan ujian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau nggak ada ujian corona, Allah pengen lihat tuh di mana orang yang imannya makin mantep, akidahnya makin bagus, imannya keyakinannya semakin bertambah. Ternyata baru diuji sama corona saja, Makkah udah sepi, Madinah udah mulai sepi, masjid sudah mulai sepi, orang takut untuk bersalaman, mereka saling suuzon kepada satu sama lainnya. Padahal penyakit dari Allah datangnya, Allah pun yang akan memberikan kesembuhan. Likulli dawain dawaun, setiap penyakit yang Allah turunkan pasti akan ada obatnya. Maka di saat itulah Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa nunadzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya ilah, Allah cuma 20 orang. Udah kencang begini. Mana nenek-nenek orang sini pakai mobil doyok. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Kepaksa. Ada cara dari Allah. Kalau kita punya penyakit, ada syifa, ada obat, semua nikmat dari Allah. Kembali kepada Allah. Toneng toneng toneng. Toneng 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 neneng. Nah, ini pelan-pelan jalannya mak. Goyang-goyang di susu kan udah kendor. Panas amat. Ini kapan minumnya? Tega. Mana udah mau jam 12 susu panas. Ya kalau saya minum kan bibir saya doer. Ntar pulang ditanya sama bini, Abi kenapa bibirnya? Habis minum cucu. Atau digaplok, pak.
Batu es ada batu es, Pok. Pok. Uy. Pok. Oh, empok kerudung coklat. Batu apa? Ijo. Ijo tua. Batu es ada kagak? Nih susu panas jasa. Jelas. Ya biarin. Ini mana-mana mah kalau udah ngeliat susu mah seger lagi. Jangan-jangan saya aki-aki juga sama. Sampai di mana tadi ngajinya? Susu. Sampai di mana tadi ngajinya? Astagfirullahaladzim. Emang masih ada? Basi juga pada. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an Allah turunkan ke alam dunia. Manusia, pejabat. Siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, apapun jabatan Anda, Allah turunkan Al-Qur'an minasyifa untuk menjadi obat bagi kehidupan kita. Al-Quran syifa. Makanya ada sebuah kisah menarik dulu ketika masuk bulan Rajab ada orang kaya. Itu perempuan kaya ketika masuk bulan Rajab dia ganti pakaian kebesarannya. Dia siapkan pakaian baju putih yang sudah lusuh, yang sudah mulai memudar. Karena setiap tahun ketika masuk bulan Rajab 30 hari dia selalu memakai pakaian tersebut. Masya Allah. Lalu punya kisah dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku mati, pakaian ini jadikan sebagai kain kafanku. Masya Allah. Akhirnya ini perempuan meninggal dunia. Beres meninggal dunia. Karena anak orang kaya. Malu kalau banyak orang datang. Kain kafan gak mampu dibeli. Gak mampu beli pakaian yang bagus, kapan yang bagus. Akhirnya dia belikan pakaian kapan yang bagus. Tidak menjalankan wasiat dari orang tuanya yang ingin dipakaikan oleh pakaian yang selalu dipakai. Baju putih yang sudah mulai lusuh, yang sudah mulai jelek, yang sudah mulai memudar. Akhirnya apa? Singkat kata, singkat cerita, masuklah ini orang tua ke dalam kuburnya. Dikuburin. Oh, tolet. Nah ini mudah-mudahan mak panjang umurnya, sehat badannya, murah rizkinya, lakinya mungkin demen sama dia. Oh lihat tuh kalau susu mah doanya banyak. Enak ada susu, ada batu es, adem bener ya. Apalagi kalau ada kuku bima. Kan enak susu sama kuku bima. Wah, kuku bima kan ada artinya, Bu. Tahu gak? Kuku bima kurang kuat bini marah. Makanya Luki siapin kuku bima ki ya. Habis jaga Hansip lu siapin kuku bima ki. Gadoin kuku bima dah. Sampai di mana tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarwiyah. Akhirnya masuk ke alam kubur nih perempuan, dikuburin, ditutup dengan tanah. Pas baru dikubur, malamnya anak tersebut bermimpi kepada orang tuanya. Lalu apa kata orang tuanya? Wahai anakku, kau anak durhaka, kenapa kau tidak memakaikan aku dengan pakaian yang aku sudah wasiatkan kepada engkau, tapi kau malah memberikan aku pakaian yang sangat bagus. Masya Allah. Nangis ini anak, Bu. Udah beres nangis nih anak, dia langsung ngambil cangkul, dia pergi ke makam, dia gali itu kuburan ibunya. Setelah digali, ini bukan dongeng, ini cerita kisah yang sangat luar biasa yang membawa ibrah buat kita semua. Digali dalam keadaan menangis. Setelah digali ternyata jenazah orang tuanya sudah tidak ada, jenazah ibunya sudah tidak ada. Akhirnya dia menangis terseduh, ya Allah, kemana jenazah orang tuaku, kemana jenazah ibuku? Lalu dijawab, jenazah orang tuamu sudah diangkat menuju keagungan Allah. Masya Allah. Kenapa diangkat? Karena orang tuamu selalu memuliakan bulan Rajab. Setiap Rajab datang dia muliakan dengan pakaian yang sudah kumuh. Kamu tahu apa yang diamalkannya? Setiap masuk bulan Rajab, orang tuamu tidak pernah lepas membaca surat Al-Ikhlas 1 hari 1000 kali. Masya Allah.
Kita baca surat Al-Ikhlas sehari berapa kali, Bu? Alhamdulillah. Kalau lagi inget-inget Ustadz, kalau kagak mah kagak. Banyakan ingetnya, banyakan kagaknya. Ya alhamdulillah. Ya kadang-kadang Ustadz ya namanya hidup kayak begini mah. Udah banyak tunggakannya, listrik belum dibayar, motor belum dibayar, pengen ditarik lah, boro-boro pengen jikir Ustadz, pala juga puyeng. Oh begitu, iya. Terus ibu sekarang bagaimana? Ya saya mah pasrah aja. Lah pasrahnya bagaimana? Ya begini aja udah. Jikir kagak mau, iya. Utang kagak dibayar, kagak. Ya PA lu namanya. Naudzubillah min. Tar pulang amalin surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gedek amal laki gampang, banyakin dulu. Pulang nih kita gedek sama laki kita, duduk bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Mendingan begitu. Sekarang hidup apa sih yang kita mau benciin? Emang kebutuhan kita banyak betul, tapi yang ngasih kita apa? Allah. Allah, Bu, saya mah hidup yakin benar sama Allah. Saya mah gak pernah sedih, bahkan saya ngomong sama bini saya, Mi, kalau lu pengen butuh apa-apa minta sama Allah. Mintanya bagaimana, Bi? To the point, singkat padat, jangan pakai bertele-tele. Jangan kayak orang sonono, orang mana nih, orang Citayam nih ya? Ini orang mana nih? Susukan, jangan kayak orang susukan, kalau minta sama Allah panjang-panjang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mau ngapain lu? To the point aja, ya Allah, gak punya duit, udah begitu aja. Allah juga ngerti. Ya Allah nggak punya beras, ntar juga tibain sama malaikat. Lah bener, kalau minta sama Allah mah jangan bertele-tele. Saya kalau minta sama Allah mah Bu nggak pernah panjang-panjang. Saya mah kalau minta sama Allah nih angkat tangan tinggi-tinggi, saya bilang sama Allah, ya Allah, siapa lagi yang ngundang? Udah begitu. Bener emang, bener. No, tukang balon, lu kalau lagi jalan jangan baca apa-apa udah. Baca 3 kalimat nih, ya laris, ya laku, ya habis. Sudah begitu. Ibu yang warung, besok buka warungnya, ibu buka bread, ya laris, ya laku, ya habis. Udah begitu. Ya laris, ya laku, ya habis. Udah begitu aja. Laki ibu ngojek, ibu doain, ya Allah mudah-mudahan laki saya ngojeknya kagak berhenti-berhenti. Begitu. Ntar dia nyampe pangkalan, narik lagi, nyampe pangkalan, narik lagi, nyampe pangkalan, narik lagi. Pulang ngesek aja. Nah perlu bang ngampleh gua. Emang ngampleh kenapa? Ngojek kagak berhenti-berhenti. Bini dia jawab, alhamdulillah bang berarti doa mama diijabah. Emang doa lu apaan? Mudah-mudahan abang ngojek kagak berhenti-berhenti. Emang lakinya PA, dasar bini goblok begitu kata dia. Begitu kalau doa mah. Ustadz boleh doa begitu? Boleh. Ya Allah, utang saya banyak ya Allah. Kasih rizki ya Allah. Dari mana aja ya Allah. Biar bisa ketutup ini utang ya Allah. Begitu, minta sama Allah. Tapi kalau udah lunas jangan ngutang lagi. Lu emang kadang-kadang penyakit sih. Udah dikasih buat bayar dari Allah, ngutang lagi. Ngeluh lagi. Ya, udah pengen tanggal 10 aja. Nanti nggak kredit mana datang. Ya lu ngutang kagak berhenti-berhenti, Pok. Minta sama Allah. Ustadz saya udah minta sama Allah tapi gak dikasih-kasih lah. Iya, sebelum minta rayu dulu sama Allah. Ibu pengen minta duit sama laki, jangan to the point. Pijitin dulu pahanya. Apa ya ini mama uyutin itu. Jadi urutin tuh paha. Apa aus ya papa pengen minum teh opi apa gitu. Kata lakinya mama oh ya udah papa mama uatin dulu ya gitu. Mau yang langsung apa mau diseduh dulu begitu. Mau kemana sih Pok? Bujuk dah tuh bocah suruh bawa. Oh sidah emang bener emaknya dah. Lalu dia mengangkat sendiri, orang bertiga sampai ngap-ngapan lo lihat. Giliran jatuh dia diomelin, dasar bocah bego. Mahal tuh kosidah. Lalu aku jawab lagi, maknya bego bukan anak. Anak soleh tuh, amin. Ya Robbal. Ya maunya mana unya nih. Unya udah diceduh. Oh minum ya iya, tapi diaduk dulu. Papa pengen minum nya langsung apa disedot? Nah, kalau disedot kelamaan mama, mendingan langsung aja. Ya, kasih susu. Ya Allah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqamtu wa birahmatika. Lah emang dari tadi gue belum minum. Mana mau tadi puasa?
Salah, doa susu mah bukannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Lah ini, lah bukan. Depan Ustaz Masum yang ngajarin gua. Kalau pengen nyusu Ustaz baca doanya itu. Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku nyusu sama bini saya dari bantuan setan. Setan, lu jangan ngebantuin setan ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Adem. Emang belum nyusu-nyusu. Satu lagi ada. Ini baru sebelah doang. Gumoh. Jelas rayu. Baru kita minta dikasih apa kagak? Dikasih. Kenapa? Karena kita rayu dulu suami kita. Allah juga sama. Ustadz, kenapa sih ustadznya enak hidupnya? Ustadz enak hidupnya, apa sih yang dimiliki? Enggak miliki apa-apa. Kerja enggak, ngobyek enggak, apa enggak, tapi dia rayu Allah. Bagaimana cara rayu Allah? Istighfar jangan kurang 1001 hari. Bu, catat sama ibu. Istighfar 1001 hari jangan kurang. Sholawat 1001 kali jangan kurang. Jangan buset. Diajarin buset lagi. Mau banyak duit enggak? Mau gampang rezeki enggak? Ini yang gratis. Ustadz, saya emang gak mau yang susah-susah. Ada. Apaan Ustadz? Ngepet. Lihat. Lu jagain lilin, laki lu yang gerili tiap hari. Jangan lepas istighfar 1000, sholawat 1000. Amalin sama ibu. Nih yang sekarang rizkinya lagi sulit, amalin. Yang lagi susah, amalin. Nanti Allah akan turunkan rizki. Dari mana? Dari jalan yang tidak diduga-duga. Tahun 2000 bu, saya cerita ini bukan cerita sombong saya, bukan. Musibah keluarga saya. Dapat ujian keluarga saya. Sampai kapan? Sampai 2009. Dari tahun 2000 sampai 2009 orang tua saya yang perempuan gak pernah berhenti yang namanya sakit. Setiap punya duit lari ke rumah sakit. Setiap punya duit lari ke rumah sakit. Begitu terus-terusan. Akhirnya saya tanya sama guru saya, sama kiai saya di Banten. Saya tanya, bah kenapa bah orang tua saya? Apakah orang tua saya diguna-guna? Apakah orang tua saya diteluk? Apakah orang tua, wah udah pikiran udah macam-macam. Dijawab sama guru saya, Allah lagi sayang sama kamu. Nih, dengerin omongan saya. 2003 saya tanya bu, nanti kalau kamu sudah jadi orang yang berhasil, penyakit orang tuamu akan berhenti. Masya Allah. 2009 saya bangun pesantren, 2009 orang tua saya sembuh dari penyakitnya. Di situ guru saya kasih motivasi, banyakin zikir, banyakin ingat Allah, banyakin zikir, banyakin ingat sama Allah, banyakin puasa, banyakin takarub oleh Allah. Maka Allah kasih jalan kemudahan. Masya Allah, itu yang ngomong ulama. Makanya kalau kita dalam hidup itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama kiai, nanya sama ustazah. Kalau kita nggak tahu dalam urusan dunia kita, jangan dikit-dikit update status, dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Gedek sama lakinya, ya Allah bang, ya Allah bang. Emang kenapa laki lu po kagak pulang-pulang? Minta doa sama Umi. Datang ke Umi doain apa laki saya biar pulang ke rumah, udah 3 bulan kagak pulang-pulang. Uminya langsung ambil air. Kata Uminya, ntar pulang lu minumin di rumah ya, ntar laki lu juga pulang. Pulang langsung. Dapat begitu, dapat 1 jam pulang Umi, lakinya. Umi, alhamdulillah laki saya udah pulang. Alhamdulillah. Dapat 3 hari hilang lagi. Datang lagi ke Umi, Mi, laki saya kemarin pulang cuma kuat 3 hari Mi. Coba Mi biar lamaan dikit di dalam rumah Mi. Oh biar lama dikit ya? Ya siap, kata Umi. Ntar dulu tungguin gua. Umi masuk ke kamar, sejam dia dikir. Tiup juga panjang. Ntar kalau laki lu pulang lu minumin nih, insya Allah betah dia di rumah. Tiba-tiba dapat sejam doa Umi diijabah, lakinya pulang lagi. Alhamdulillah diminumin tuh air. Alhamdulillah 3 bulan kagak keluar-keluar. Datang lagi
ke Umi, Mi, alhamdulillah laki saya udah pulang, Mi. Udah 3 bulan kagak keluar-keluar. Kata Umi, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Umi alhamdulillah? Kan doa lu kemarin begitu. Lah bener, Mi, cuma kelewat. Emang kenapa? Setruk. Terus bagaimana lagi? Doain dan mindah biasa ikhlas. Emang lu ikhlas? Redo, Mi, redo. Panggil jamannya 10 orang. Ayo kita zikir buat lakinya si Marfuah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik. Langsung semua tim. Minumin sono ke laki lu. Pas pulang diminumin. Alhamdulillah dapat 2 jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres innalillahi, dia bilang bikin status, ya Allah, kalau memang ini sudah jalan takdirmu, aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Kata Bu RT, emang kenapa Pok laki gue mati? Bu RW jawab, emang jadi matinya alhamdulillah. Digampangin habis minta doa sama Umi, akhirnya dia mati juga. Udah 3 bulan gue ngurusin, capek banget. Dapat 1 bulan dia bikin lagi update status, ya Allah. Kalau tahu begini, ya Allah, jangan dulu angkat laki saya, ya Allah. Bu RW jawab, emang kenapa lagi Bu? Ujiannya banyak. Apa ujiannya? Ono RT kagak pulang-pulang. Maksud lu? Iya, RT sama RW di rumah gua mulu, kalau malam ngejagain gua katanya. Ternyata tuh janda masih baru. Bu RW dengar begitu langsung berantem sama lakinya. Berarti lu tiap malam ngejagain janda? Lah iya. Kan kata Ustadz juga 3 bulan 10 hari kudu dijagain, jangan kemana-mana. Ya Allah. Langsung dapat 1,5 bulan dia bikin status. Kalau sudah baru terasa bahwa sungguh berharga, sungguh berat aku rasa. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa Udin. Jo, si Agus lagi dicariin lu, si Agus. Si Agus lagi dicariin. Gus. Bu, jangan begitu. Semua manusia tidak lepas dari yang namanya ujian. Ayo kita nikmati ujian sambil ibadah. Zikir banyakin. Sholawat doyanin. Bu, sekarang ini Allah nggak butuh sama tangan kita. Tapi kita yang lagi butuh sama Allah dengan tangan kita. Tadarru'a wa khufyah. Ibu kapan nangisnya? Kalau lagi ada ujian, utang gak kebayar, cicilan macet, kontrakan udah nunggak 2 bulan, pasti nangis mulu, betul nggak? Tapi nangisnya kemana? Ke saudara, ditolongin apa kagak? Ke tetangga, ditolongin apa kagak? Nggak ada, yang ada diketawain. Gue bilang juga apa lo? Dulu gue ajarin kagak ngerti lo, bego sih jadi orang. Lihat pugu orang lagi puyeng lah diomelin, hati sakit. Kalau kita minta kepada Allah, coba kita minta kepada Allah, belajar minta kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan kita keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal. Yang ketiga caranya, perbanyak sedekah. Tadi Kiai udah bilang, sayur banyakin, bagiin tetangga. Amin ya robbal. Nih sekarang saya mau ngajak sedekah, mau nggak? Mau nggak? Tapi sedekahnya saya mau ngasih hadiah dulu. Hadiah saya mah sedikit Bu. Setiap ceramah saya bawa air, namanya air hataman Quran santri Darus Sofa. Air yang sudah saya hatamkan Al-Quran 6.666 ayat, 30 juz, saya jadikan ini air hataman Quran. Buat apa? Buat obat. Bu, orang dulu kalau lari ke kiai bawanya apa? Betul enggak? Cuma disembur doang, pulang laki kita jadi sadar. Yang sakit jadi sehat, betul enggak? Yang dibaca apa? Al-Quran, Al-Fatihah. Makanya saya ngajarin terus bawa air begini, biar besok ibu kalau ngaji, airnya dibawa lagi, diisiin lagi sama ibu, giliran lagi tahlil, giliran lagi baca maulid, dibuka sama ibu. Beres dibuka, ntar pulang campurin di galon, campurin di sayur, campurin di nasi, campurin di mana saja. Ibu bilang, ya Allah, berkah dari air hataman Quran, jadikan suami saya, anak-anak saya ahlul Quran. Darahnya darah Quran, dagingnya daging Quran. Insya, kira-kira bisa enggak? Makanya maaf, sebejat-bejatnya orang dulu masih punya iman, betul enggak? Sekarang ada enggak yang punya iman? Susah. Makanya kita belajar dari air hataman Quran. Buat apa ini Ustaz? Buat obat. Obat siapa? Obat yang lagi kehausan habis ketawa. Buat obat dalam badan kita, insya. Tapi saya mau ngasih air hataman Quran bukan untuk gratis ibu saja, tidak. Tapi ibu bantu saya bangun pesantren. Mau? Betul? Ikhlas?
10.000 yang ibu infakkan, ibu bukan beli air hataman Quran, ibu bukan beli ini, tapi ibu lagi membantu saya bangun pesantren. Nanti 10.000 yang ibu kasih, saya ganti dengan beras, saya ganti dengan sayuran, saya ganti dengan semen, saya ganti dengan pasir, dan insya Allah akan saya jadikan pondok pesantren Darus Safa yang tadi saya bagikan brosurnya untuk tingkat sanawiyah dan juga SMK multimedia. Besok antrin ke Pondok Petir ya, insya mau bantu saya mau? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng semuanya, salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi la tawassalna bi bis wa bil hadi lillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil riya Allah. Salatullah ala toha rasul, salatullah salam ala yasin billah illahinan jinal wa kashif jami'atin yatil wasrif illahinan jinal wa kashif jami'atin yatil wasrif mata ida wal tubi ahlil Allah. Salatullah. Masih ada airnya? Hah? Habis ya Bu. Tapi kalau ibu-ibu ingin membantu pondok pesantren Darus Safa, menyumbangkan sebagian rezekinya, silakan dititip ke santri saya. Salatullah. Itu plastik bagi ibu yang mau nyumbang silakan. Yang membantu silakan, tapi tidak kebagian airnya, saya mohon maaf ya. Salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Pengen lihat Darus Safa, ibu tinggal buka YouTube, ketik Darul Safa ya. Sekalian di subscribe and comment. Okray siap pokoknya mah ya. Daripada ngelihat pesantren Darus Safa 2 di wilayah Jasinga, insya Allah untuk program khusus tahfidzul Quran. Itu Darus Safa 2, Darus Safa 1 di Pondok Petir. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dunia wal akhirah. Jadi rezeki yang ibu berikan hari ini bukan untuk saya, tapi insya Allah dijadikan sebagai amal ladang ibu untuk membangun pondok pesantren Darul Safa insya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa narju syafatan ya Rasulullah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nasabzuka sauduka diyanana wa abdanana wa ampusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, insya Allah untuk menjauhkan kita dari musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, yang mana baru saja kita mendengarkan tausiah yang terakhir yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan kepada kita untuk ibadah sehari-hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, selesailah sudah acara pada hari ini. Saya selaku pemandu acara, bila mana ada kesalahan itu dari kebodohan saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.